Dia hilang selama 7 jam. Tapi saat kembali, ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Rekaman CCTV itu tidak pernah berbohong, ada sosok lain berdiri tepat di belakangnya. Namun tak seorang pun melihatnya malam itu. Sejak kejadian itu, setiap panggung yang ia injak selalu terasa diawasi. Kalau kamu berani mengungkap misterinya sampai akhir, jangan lupa subscribe sekarang juga ke channel Tirai Kabut. Karena di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Malam itu lapangan Desa Sumberjati penuh sesak. Lampu warna-warni berputar. Asap tipis dari mesin fog menyelimuti panggung sederhana. Musik dangdut remix menggema keras. Semua orang bersorak memanggil satu nama. Rania, penyanyi dangdut yang sedang naik daun. Suaranya khas, goyangannya viral di media sosial. Jadwalnya padat hampir setiap malam. Namun sejak tiba di desa itu, Rania terlihat berbeda. Ia lebih diam. Beberapa kru mengaku melihatnya menatap kosong ke arah belakang panggung, tepat ke arah pepohonan gelap di ujung lapangan. "Kenapa?" tanya manajernya, Arman. Rania hanya menjawab pelan, "Tempat ini aneh." Arman tertawa, mengira hanya gugup biasa. Konser berjalan meriah. Rania tampil luar biasa seperti biasa. Lagu demi lagu dibawakan dengan penuh energi. Hingga lagu terakhir, lampu tiba-tiba berkedip. Lampu tiba-tiba berkedip. Sistem sound sempat mati sepersekian detik. Dan di tengah kegelapan singkat itu, beberapa penonton mengaku melihat Rania berhenti bergerak. Diam, menatap ke arah barisan depan. Saat lampu menyala kembali, ia melanjutkan lagu seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tatapannya kosong. Setelah konser selesai pukul 23.40, Rania turun ke backstage. Dan setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi selama 7 jam. Pukul 00.10, kru mulai panik. Pintu ruang ganti terkunci dari dalam. Mereka mengetuk. Tidak ada jawaban. Arman mendobrak pintu. Kosong. Makeup masih di kursi. Tidak ada jendela besar. Tidak ada ventilasi yang cukup untuk dilewati manusia. Rania seperti menghilang di dalam ruangan tertutup. Polisi desa datang sekitar pukul 00. Mereka memeriksa rekaman CCTV. Di layar terlihat jelas Rania masuk pukul 23. Tidak ada orang lain masuk setelahnya. Namun pada pukul 23.58, lampu ruang ganti. Rekaman mengalami gangguan selama Batik jeleke Masya putikau Bapo sati lambar ruh putu hatu biarse puaso. Setelah gambar kembali normal, ruang ganti sudah kosong. Tanpa ada pintu terbuka, tanpa ada pergerakan keluar. Namun ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Sebelum gangguan terjadi, Rania terlihat berdiri membelakangi kamera. Seperti sedang berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Rekaman audio diputar ulang dengan volume maksimal. Pada Rania terdengar pelan. "Jangan sekarang." Lalu terdengar suara lain. Serak, berat, bukan suara perempuan. "Kamu sudah dipanggil." Arman bersumpah tidak ada mikrofon aktif di ruang ganti saat itu. Polisi mengira itu manipulasi audio. Namun satu fakta lain muncul. Seorang warga tua desa datang ke lokasi setelah mendengar kabar hilangnya Rania. Ia berkata lapangan itu dulu adalah tempat pertunjukan keliling tahun 80-an.
Dan pernah ada penyanyi yang meninggal mendadak di atas panggung. Namanya Sulastri. Konon, ia juga hilang beberapa jam sebelum ditemukan tak bernyawa. Dan anehnya, lagu terakhir yang dinyanyikan Rania malam itu adalah lagu yang sama dengan lagu terakhir Sulastri 30 tahun lalu. Ponsel Rania masuk ke mode live streaming secara otomatis. Padahal tidak ada jaringan internet di ruang ganti. Layar menampilkan ruangan gelap, namun bukan ruang ganti. Itu terlihat seperti panggung tua. Kayu lapuk, lampu redup kuning. Seperti panggung pertunjukan zaman dulu. Dan di tengah panggung itu, Rania berdiri. Masih memakai kostum manggung. Matanya kosong. Ia mulai bernyanyi tanpa musik, tanpa penonton. Suara live itu terdengar sampai ke seluruh kru yang memegang ponsel Arman. Dan di belakang Rania, siluet pria berdiri mengawasi. Wajahnya tidak jelas, namun pakaiannya seperti pakaian tahun 80-an. Live itu berlangsung 2 menit. Lalu layar gelap, ponsel mati total. Warga menemukan Rania duduk di pematang sawah. Diam, tidak merespons panggilan. Saat dibawa kembali, ia tidak ingat apapun. Baginya, konser baru saja selesai 10 menit lalu. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 06.30 pagi. 7 jam hilang. Dokter mengatakan ia dalam kondisi fisik normal, namun ada perubahan. Rania menjadi lebih pendiam, dan setiap kali mendengar musik dangdut dimainkan, ia terlihat ketakutan. Seminggu kemudian, video live misterius itu bocor ke media sosial, viral. Netizen membagi 2 pendapat. Sebagian bilang settingan, sebagian yakin itu dunia lain. Namun ada satu detail yang baru disadari setelah video diperbesar. Di belakang siluet pria itu, ada bayangan penonton. Duduk diam, tanpa wajah. Manajemen memutuskan Rania berhenti manggung sementara. Namun tawaran besar datang untuk satu konser terakhir di kota lain. Rania menolak. Ia bermimpi. Ia berdiri di panggung tuan tanpa wajah. Pria bersiluet berdiri di sampingnya. Pertunjukan belum selesai, katanya. Keesokan paginya, Rania menghilang lagi. Namun kali ini, bukan 7 jam. Ia benar-benar tidak ditemukan. Di kamar hotelnya, hanya ada satu hal tersisa. Sebuah rekaman suara baru di ponselnya. Durasi 1 menit. Isinya suara tepuk tangan meriah. Lalu suara Rania berkata pelan, "Aku sudah tidak takut lagi." Di akhir rekaman terdengar pengumuman seperti di pertunjukan lama. "Selamat datang kembali, penyanyi utama kami." Sejak saat itu, setiap kali ada konser dangdut di desa terpencil, beberapa orang mengaku melihat satu penyanyi tambahan di atas panggung. Wajahnya samar, suaranya merdu, dan selalu muncul tepat pukul 23.58. Dan sejak video itu viral, sesuatu ikut terbawa. Sudah 3 bulan sejak Rania menghilang untuk kedua kalinya. Namanya masih trending sesekali. Video live misterius itu sudah jutaan kali ditonton. Dan kamu, Bayu, orang yang pertama kali mengunggahnya. Awalnya kamu hanya ingin menyimpan bukti, tapi satu klik upload mengubah semuanya. Sejak malam itu, hidupmu terasa tidak sinkron. Setiap kali kamu menonton ulang video tersebut, ada bagian yang berbeda. Awalnya hanya glitch kecil. Lalu satu malam kamu menyadari sesuatu. Jumlah penonton tanpa wajah di belakang panggung bertambah. Kamu yakin? Pertama kali diunggah, hanya sekitar 20 siluet. Sekarang ratusan. Dan tepat di barisan paling depan, ada satu sosok yang terlihat lebih jelas. Memegang kamera, mengarahkannya ke panggung, ke arah Rania, ke arahmu. Besok paginya, paket datang ke rumahmu. Tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu benda. Tiket konser dangdut.
Pertunjukan dimulai 20 tiket ada tulisan tangan. Kamu sudah merekam kami. Sekarang giliranmu tampil. Kamu mencoba mengabaikannya. Namun malam itu, sampai detikmu berubah. Thumbnail setiap video berubah menjadi satu gambar yang sama. Panggung kayu tua, lampu kuning redup, dan kursi penonton kosong. Di folder audio terdengar suara samar. Tepuk tangan pelan. Semakin lama semakin keras. Laptopmu tiba-tiba masuk ke mode live. Tanpa kamu menekan apapun. Jumlah penonton 1. Komentar muncul, kami sudah menunggu. Kamera laptop menyala. Namun yang terlihat bukan kamarmu, melainkan panggung tua itu. Kursi penonton kini terisi ratusan siluet tanpa wajah. Dan di tengah panggung Rania berdiri. Ia terlihat berbeda. Tidak lagi ketakutan. Ia tersenyum, lalu berbicara langsung ke arah kamera. Bayu, kamu selalu ingin gambar yang bagus kan? Lampu panggung menyala lebih terang. Sekarang rekam yang ini. Tiba-tiba layar berubah. Sekarang kamera menampilkan dirimu, tapi bukan dari laptop. Dari sudut atas ruangan. Seperti CCTV. Kamu membalikan badan. Kosong. Tapi suara soundcheck terdengar jelas. Tes. 1, 2. Lampu kamar berkedip, mengikuti irama dangdut lama. Dan perlahan, dinding kamarmu berubah warna. Catnya mengelupas. Langit-langit menjadi kayu tua. Kamu tidak berpindah tempat. Tempatmu yang berubah. Panggung itu muncul perlahan mengelilingimu. Kasu, mufuls bediofulo. Nu pekandio. Ifrado. Dio penektor. Your father, your mangrove, Tania, Anifre, Noaf, Rave, Manggriau, Empat, Himba, Tambah. Berbaris di sekeliling kamar, dan semua kursi terisi siluet hitam, tanpa wajah, tanpa mata. Namun kamu bisa merasakan mereka melihatmu. Di tengah panggung berdiri pria bersiluet dari season 1. Ia memegang mikrofon. Setiap pertunjukan butuh dokumentasi, katanya pelan. Kamu yang memilih merekam. Sekarang kamu bagian dari arsip. Tiba-tiba tubuhmu terasa berat. Kakimu melangkah sendiri ke atas panggung. Kamera kini ada di tanganmu. Tanpa kamu ingat mengambilnya. Lampu sorot menyilaukan wajahmu. Rania mulai bernyanyi. Tapi liriknya bukan lagu dangdut biasa. Itu daftar nama. Nama-nama penyanyi. Nama-nama kru. Nama-nama orang yang pernah menonton video viral itu sampai habis. Setiap nama disebut, satu siluet di kursi penonton menjadi lebih jelas. Memiliki wajah. Kosong, tapi menyerupai manusia. Lalu Rania menyebut satu nama terakhir. Namamu. Penonton berdiri serempak. Tepuk tangan menggema keras. Pria bersiluet mendekat. Kami hanya mengganti pemeran. Tiba-tiba kamu sadar. Semua yang pernah menonton video itu lebih dari 3 kali akan mendapat undangan. Keesokan harinya, akun YouTube milikmu mengunggah video baru. Tanpa kamu menyentuh apapun. Judulnya, Live Terakhir Bayu. Live Terakhir Bayu. 62358 thumbnail. Kamu berdiri di panggung tua itu. Video berdurasi 7 jam. Persis seperti hilangnya Rania pertama kali. Komentar pertama muncul hanya satu kalimat. Selamat datang di pertunjukan. Keluargamu melaporkan kamu hilang. Kamarmu kosong. Kamera tergeletak di lantai. Masih menyala, namun tidak merekam ruangan, melainkan panggung. Dan di sampingnya seorang videografer berdiri. Wajahnya samar, tapi gerakannya familiar. Ia mengangkat kamera perlahan, mengarahkannya ke penonton, ke arah layar, ke arah siapapun yang sedang menonton sekarang. Jam digital di sudut video menunjukkan 23.58. Dan sebelum layar berakhir,
terdengar satu kalimat terakhir. Pertunjukan berikutnya, mungkin kamu. Video live terakhir Bayu, 23.58 menjadi viral dalam 2 hari. 7 jam durasi. Tidak ada yang berani menonton sampai selesai. Kecuali satu orang. Arman, mantan manajer Rania. Ia menutup semua tirai rumahnya, mematikan lampu, dan menekan play. Jam pertama. Video menampilkan panggung kayu tua itu. Lampu kuning redup. Penonton tanpa wajah duduk rapi. Rania bernyanyi. Bayu berdiri di sampingnya, memegang kamera. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tidak ada yang bergerak aneh. Hanya pertunjukan. Namun di menit ke-59, kamera Bayu perlahan berputar, menyorot penonton. Di barisan ketiga Arman melihat sesuatu membuat darahnya membeku. Satu kursi terisi sosok yang sangat familiar. Dirinya sendiri. Duduk diam. Tanpa wajah. Jam ketiga. Semakin jernih. Wajah-wajah mulai terbentuk di antara siluet. Arman menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap wajah adalah orang yang pernah menonton video ini. Netizen, komentator, reaksi YouTube, mereka semua ada di sana. Diam. Menunggu. Lalu Rania berhenti bernyanyi. Ia menatap lurus ke kamera. Perembu panggung mati. Namun suara tetap berjalan. Terdengar langkah kaki turun dari panggung menuju penonton. Jam ke-6. Idi semakin tidak stabil. Menghadap kamera. Tepuk tangan pelan berubah menjadi hentakan keras. Arman mencoba menghentikan video. Tidak bisa. Mouse tidak bergerak. Keyboard tidak merespon. Jam di dinding rumahnya berubah. 23.58. Padahal waktu asli menunjukkan pukul 21.17. Tiba-tiba layar membesar sendiri. Memenuhi seluruh ruangan. Dinding rumah Arman menghilang. Digantikan kursi-kursi kayu. Dan ia menyadari ia tidak lagi menonton. Ia duduk di barisan ketiga. Di kursi yang tadi ia lihat, tubuhnya berat. Wajahnya terasa kosong. Ia mencoba menyentuh wajahnya. Tidak ada fitur, tidak ada mata, tidak ada mulut. Jam ke-7 menu 2.13, kamera Bayu kini menyorot langsung ke arah Arman. Rania berdiri di sampingnya. Setiap yang menonton sampai akhir, masuk ke arsip katanya. Bayu mengangkat kamera lebih dekat. Di lensa kamera, Arman melihat refleksi dirinya. Sudah menjadi siluet. Lampu panggung menyala terang. Pria bersiluet dari awal, Saga muncul di tengah panggung. Ini wajahnya terlihat jelas. Bukan pria tua, bukan makhluk gaib, melainkan wajah-wajah yang menyatu. Ribuan ekspresi, ribuan penonton. Ia berbicara dengan suara yang terdengar seperti banyak orang sekaligus. Kalian tidak pernah hanya menonton. Kalian memberi kami bentuk. Setiap klik, setiap view, setiap rasa takut. Kami hidup karena diperhatikan. Tiba-tiba, layar video menampilkan angka. Jumlah total penonton video tersebut. Angka itu terus bertambah. Setiap kenaikan satu angka, satu kursi kosong terisi. Detik terakhir, Arman merasakan tubuhnya tersedot ke arah panggung. Lampu menyilaukan. Suara tepuk tangan memegahkan telinga. Bayu menyerahkan kamera kepadanya. Sekarang Arman yang memegangnya. Dan ia sadar, ia bukan lagi penonton. Ia bagian dari pertunjukan. Rania tersenyum. Arsip terakhir sudah lengkap. Lampu padam. Semua gelap. Keesokan harinya, video live terakhir Bayu, 23.58 yen, menghilang dari YouTube. Tidak ada jejak. Akun Bayu terhapus. Nama Rania perlahan dilupakan. Arman dinyatakan hilang. Namun beberapa orang bersumpah, jika kamu mencari kata kunci tertentu pukul 23.58,
Malam akan muncul siaran langsung tanpa thumbnail, tanpa judul, durasi 7 jam. Dan jika kamu menonton sampai selesai di jam ke-7, menit ke-50 si kosong, mencari satu kursi kosong untuk diisi. Pesan terakhir, jika kamu membaca ini sampai akhir, perhatikan jam malam nanti. Jika menunjukkan 23.58 dan layar ponselmu tiba-tiba berkedip, jangan tekan play. Karena saga ini tidak pernah butuh penyanyi, tidak pernah butuh videographer. Ia hanya butuh penonton.